Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan menelusuri satu peristiwa luar biasa. Peristiwa yang menjadi tanda pertolongan Allah kepada Rasul-Nya. Kisah ketika makhluk yang tak terlihat oleh mata manusia, para jin, datang mendengar lantunan Al-Quran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga akhirnya mereka beriman dan menjadi penyebar dakwah di kalangan jin. Setelah wafatnya Khadijah RA dan Abu Thalib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami masa yang sangat berat. Kaum Quraisy menolak dakwah, menghina, bahkan menyakiti beliau. Dalam kesedihan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencari tempat baru untuk menyampaikan risalah Islam. Beliau pergi ke Taif, namun malah disambut dengan lemparan batu dan hinaan. Dalam keadaan penuh luka dan letih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Mekah. Namun beliau tidak berhenti berdakwah. Beliau terus membaca ayat-ayat Allah di malam hari di saat manusia terlelap. Dan disitulah terjadi peristiwa yang penuh keajaiban, turunnya pertolongan Allah melalui para jin. Suatu malam, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama beberapa sahabat berangkat menuju pasar Ukas untuk berdakwah. Namun mereka tidak mendapatkan sambutan. Dalam perjalanan pulang, mereka singgah di sebuah lembah bernama Nakhlah antara Mekkah dan Taif. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh dan membaca ayat-ayat Al-Quran dengan tartil yang lembut, Allah memperdengarkan bacaan itu kepada sekelompok jin dari Nasibin, wilayah di Syam. Mereka mendekat, menyimak, dan terpesona. Hati mereka tersentuh oleh kalam Allah yang begitu indah. Allah menceritakan kisah ini dalam surah Al-Jin ayat 1-2. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, bahwa telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan. Ia memberi petunjuk kepada jalan yang benar, maka kami pun beriman kepadanya. Ketika bacaan Al-Quran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai, para jin itu saling berpandangan dan berkata, demi Allah, inilah wahyu dari langit. Inilah kebenaran yang kami cari. Mereka segera kembali ke kaumnya untuk memberi peringatan. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, para jin berkata kepada kaumnya, Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bih. Wahai kaum kami, jawablah seruan Allah dan berimanlah kepadanya. Dan dari sinilah Islam tersebar di kalangan jin. Mereka menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun berbeda alam. Ulama seperti Imam Al-Qurtubi dan Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa para jin yang beriman ini termasuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka memiliki kewajiban untuk mengikuti syariat Islam sebagaimana manusia. Kisah ini bukan sekedar cerita menakjubkan, tetapi pelajaran besar tentang kekuasaan Allah dan kebesaran risalah Islam. Pertama, bahkan makhluk tak terlihat pun tunduk kepada Al-Quran. Suara Nabi yang lembut di malam sepi mampu menembus batas alam. Kedua, di saat manusia menolak dakwah Nabi, Allah mengirimkan makhluk lain untuk menunjukkan dukungannya. Ketiga, peristiwa ini menjadi bukti bahwa Al-Quran adalah mujizat yang hidup. Ia memberi petunjuk, menyentuh hati, dan menghidupkan iman bagi siapapun yang mendengarnya, manusia ataupun jin. Setelah peristiwa itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan kembali ke Mekah. Dan di sana, wahyu surah Al-Jin turun sebagai penghibur bagi Nabi, sebagai tanda bahwa Allah tidak meninggalkan beliau.
Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan, turunnya surah Al-Jin menjadi bukti bahwa dakwah Nabi diterima di langit dan bumi. Meski manusia menolak, jin justru menerima dengan penuh iman. Rasulullah tersenyum bahagia karena dakwah Islam kini menembus batas dunia manusia. Sahabat yang dirahmati Allah, peristiwa ini mengajarkan bahwa Allah selalu bersama orang yang sabar dan ikhlas berdakwah. Ketika pintu manusia tertutup, Allah bukakan pintu dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka jika engkau merasa sendirian dalam berjuang di jalan kebenaran, ingatlah kisah ini. Rasulullah pernah sendiri, namun tidak pernah ditinggalkan Allah. Sahabat pencinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitulah kisah penuh makna tentang pertolongan Allah melalui para jin yang mendengar Al-Quran. Dari kisah ini kita belajar bahwa Al-Quran adalah cahaya yang tak pernah padam. Dakwah yang ikhlas tak akan pernah sia-sia. Dan pertolongan Allah datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Mari kita terus hidupkan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak sholawat dan mengamalkan sunnah beliau. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.